Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita tidak bahas Bang Kei. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kei. Kali ini kita akan menjawab statement Don Ditan. Dalam videonya, di mana dia mau meyakinkan calon mualaf. Dia memberikan beberapa statement yang sepertinya kita perlu luruskan. Dan jika teman-teman tidak membaca Alkitab, pernyataan Don Ditan ini sepertinya benar. Ingat, setan selalu datang dengan membawa keraguan. Ketika kita ragu, itu sudah cukup menuntun pada keraguan berikutnya. Ingat cerita Adam dan Hawa. Sebelum kita tanggapi, mari kita saksikan videonya berikut ini. Ngobrol doang nih. Kira-kira, kalau memang benar Yesus itu Tuhan, sebelum Yesus turun ke bumi, ya, Yesus tahu nggak kira-kira dia bakal mati di atas kayu salib? Harus tahu. Dia Tuhan, kalau dianggap Tuhan nih, harusnya Yesus tahu dong. Berarti kalau dia tahu, berarti dia melakukan aksi apa kalau gitu? Cobaan. Dia tahu, kalau saya turun ke bumi, saya akan mati di atas kayu salib, bagi di hari ketiga gitu ya misalnya. Iya. Berarti kan dia tahu dia akan mati. Iya, siap. Udah siap mati kan? Boleh nggak saya sebut itu bunuh diri? Boleh nggak? Iya sih. Dia tahu dia mau mati. Misalnya contoh, saya mau menyelamatkan saudara-saudara saya. Contoh lah, di film juga banyak lah ya, model-model begitulah. Kalau tidak ada salah satu orang yang melakukan, yang lain mati semua. Tapi dia mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan orang lain. Kan mirip seperti itu kan konsepnya. Orang yang mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan saudara atau temannya, bisa nggak aksinya disebut aksi bunuh diri? Karena kan aksinya dia menghilangkan nyawa sendiri. Bukan menghilangkan nyawa orang lain gitu. Menghilangkan nyawanya sendiri untuk, mau disebut apa, mau menebus kayak, mau menyelamatkan kayak, atau mau apalah. Tapi kan aksinya dia menghilangkan nyawanya sendiri gitu. Mau di mana tempatnya itu cerita lain lah. Boleh? Oke teman-teman. Kita berhenti sejenak. Dalam videonya barusan, Don Ditan mengatakan bahwa tindakan Yesus datang ke dunia ini adalah tindakan bunuh diri. Karena dia sudah tahu kalau dia akan mati. Mungkin saudara Dondi tidak mengerti artinya bunuh diri. Bunuh diri adalah tindakan dengan sengaja mematikan diri sendiri. Apakah seorang pahlawan perang yang maju ke medan perang untuk membela negaranya, kita sebut itu bunuh diri? Ingat, Yesus tidak sedang dalam peperangan fisik. Yesus tidak sedang datang sebagai seorang yang membawa pedang, seperti Nabi saudara Don Ditan. Kalau menggunakan logika Don Ditan, berarti para pejuang kemerdekaan bukanlah pahlawan, tapi korban bunuh diri. Yang perlu Don Ditan ketahui bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menghidupkan kehidupan yang taat. Di mana Adam dan Hawa dan semua manusia gagal melakukannya. Seperti yang dikatakan dalam Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Menurut ayat ini, karena Adam tidak taat maka semua orang telah menjadi orang berdosa. Tetapi dengan datangnya Yesus, semua orang menjadi orang benar, karena ketaatannya. Tentunya bagi yang percaya. Sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Lalu apa konsekuensi ketaatan Yesus? Mari kita buka Filipi 2 ayat 8, di sana dikatakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Teman-teman lihat, di sana dikatakan, taat sampai mati. Artinya kematian Yesus di salib itu, justru oleh karena ketaatannya atau kehidupannya yang suci. Kira-kira, jika Yesus sama berdosanya dengan orang Farisi dan ahli Taurat, apakah mereka akan membunuh dia? Tentu saja tidak. Tindakan Yesus hidup tanpa dosa ini, justru memenuhi lambang dari domba yang disembelih untuk korban. Di mana domba tersebut haruslah yang tanpa cacat dan cela. Seperti yang tertulis dalam Ulangan 17 ayat 1. Dan itu dipenuhi oleh Yesus. Jadi, kematian Yesus di salib bukanlah tindakan bunuh diri. Yang terjadi adalah, meski konsekuensinya mati, Yesus tetap hidup suci dan taat. Teman-teman masih ingat olok-olokan orang saat Yesus disalib? Matius 27 ayat 40. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Teman-teman pernah dengar di mana kalimat, "Jika engkau anak Allah"? Ya, teman-teman benar. Itu adalah statement yang keluar dari mulut setan, saat mencoba Yesus agar jatuh dalam dosa. Jika Yesus turun dari salib, artinya dia sudah taat pada setan yang bekerja di belakang para penghujat Yesus. Karena kalau Yesus jatuh dalam dosa, dia sudah tidak beda jauh dengan kita. Jadi, setan berpikir, Yesus akan menyerah jika sudah menyangkut nyawa.
Tetapi yang terjadi, Yesus tetap bertahan hidup dalam ketaatan meski diperlakukan tidak adil. Mari kita lanjutkan video Donditan. Kira-kira aksinya Yesus saya sebut aksi bunuh diri. Kalau pakai akal logika sehat gitu ya, boleh dong saya sebut itu aksi bunuh diri dong. Oke, tapi tadi kan juga mungkin disebut juga ada di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Bapa kepada manusia, maka dikaruniakan anak yang tunggal kan, barang siapa percaya kepada dia memperoleh hidup yang kekal. Gereja kan mengajarkan begini, manusia berdosa. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, betul kan? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, maka Tuhan, sang pencipta manusia ini, mau mengampuni dosanya manusia ini dengan cara apa? Membunuh anaknya sendiri. Betul kan? Menyerahkan atau mengaruniakan anaknya tunggal sebagai penebus dosa kan artinya kan membunuh anaknya sendiri di atas kayu salib. Kalau nggak begitu dosa manusia nggak ketebus gitu. Kan gitu konsepnya, betul kan? Contoh kalau misalnya sekarang Mbak Adel misalnya ke toko permen misalnya. Ini misalnya nih contoh nih ya, misalnya Mbak Adel nyolong permen satu misalnya, dimakan nih. Salah kan? Salah. Berdosa kan? Terus habis itu Adel sadar, oh iya saya dosa nih. Adel datang lagi ke toko permen, bilang sama yang punya toko, saya mau minta maaf, tadi saya udah nyolong permen, saya bersalah, saya mohon dimaafin gitu. Terus yang punya toko bilang, oke saya maafin, tapi kamu harus bunuh anak saya dulu gitu. Masuk akal nggak kira-kira? Begitu. Itu baru konsep keselamatannya gitu ya. Kita sudah dengarkan bersama pernyataan Donditan, di mana, katanya, menurut ajaran gereja, karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, maka supaya Tuhan bisa ampuni dosa manusia, maka Tuhan membunuh anaknya sendiri, supaya dosa manusia ditebus. Tidak heran Donditan murtad, karena cara berpikirnya demikian. Perlu Dondi ketahui, Yesus tidak dibunuh oleh Bapaknya. Kita kembali ke Roma 5 ayat 18. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat ini katakan, oleh karena pelanggaran Adam, semua orang beroleh hukuman, itulah kenapa kita percaya apa yang disebut original sin. Di mana oleh karena pelanggaran Adam, semua manusia memiliki nature untuk berbuat dosa. Supaya manusia tidak selalu hidup dalam dosa, maka Tuhan datang sebagai manusia, untuk menghidupkan perbuatan kebenaran. Maka oleh karena itu semua orang beroleh hidup, tentunya bagi yang percaya. Jika Donditan mempertanyakan konsep pengampunan datang setelah mempersembahkan korban, artinya Tuhannya Donditan, dan Tuhannya Musa berbeda. Karena Tuhannya Musa katakan dalam Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi Tuhannya Musa memberikan syarat bahwa, jika seseorang mau diperdamaikan dengan Tuhan, harus dengan perantaraan nyawa, dengan nyawa. Berdasarkan ayat Imamat 17 lah, Ibrani 9 ayat 22 ditulis. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi, upacara korban itu adalah syarat pengampunan dosa. Dan apa yang dilakukan dalam perjanjian lama itu adalah bayangan dari apa yang akan datang, yaitu kematian Yesus di salib. Statement Donditan membuktikan bahwa Tuhannya Donditan berbeda dengan Tuhannya Musa. Donditan barusan memberikan contoh. Seorang yang nyolong permen. Analogi Donditan sangat prematur, karena anak dari pemilik toko tidak serta-merta dibunuh. Ingat syarat dari seekor domba layak dijadikan korban adalah, harus tanpa cacat. Pertanyaan kita adalah, apakah si anak dari pemilik toko itu tidak pernah berbuat dosa? Kalau dia sama berdosanya dengan yang mencuri permen, lalu apa yang dia ingin tebus? Kalau dirinya sendiri juga bermasalah dengan dosa. Itulah sebabnya Yesus datang sebagai manusia, menghidupkan kehidupan yang taat dan benar, supaya semua orang yang terkena dampak dari pelanggaran Adam, akan diselamatkan, tentunya dengan syarat, percaya pada pengorbanan Yesus. Dan tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mengakhiri dosa. Jika mengikuti konsep Donditan, orang akan terus berbuat dosa, karena berpikir Tuhan Maha Pengampun. Meskipun Donditan sudah masuk surga sekalipun. Karena dosanya tidak pernah diakhiri. Oke teman-teman, karena video Donditan panjang, kita akan sambung. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.